Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di sore hari menjelang masuknya waktu berbuka, Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita semua untuk dapat bersama-sama duduk beriktikaf, mendengarkan wejangan-wejangan ilmu disampaikan kepada kita semua. Dan insya Allah duduknya kita semua pada saat ini duduk yang insya Allah diberkahi sama Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan puasa-puasa kita semuanya diterima sama Allah, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita semua malam Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah mengerjakan ibadah puasa sampai pada tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini Pak? Tanggal 3 Ramadan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tanggal 3 Ramadan. Alhamdulillah 3 hari puasa, ini hari ketiga kita mengerjakan puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya ibadah puasa ini merupakan salah satu ibadah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan puasa Ramadan, dan pasti di antara kita mungkin sudah hafal dan sering mendengar ayat ini dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti orang-orang sebelum umatnya Rasulullah, umat-umat terdahulu ada yang namanya ibadah puasa. Umat-umat terdahulu itu ada yang namanya ibadah puasa. Makanya dikatakan di dalam suatu riwayat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke kota Madinah bertepatan di hari Asyura tanggal 10 Muharram, Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka ketika itu Nabi bertanya, hari apa ini kok kalian sampai mengerjakan puasa? Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, wahai Muhammad, ini hari adalah hari Asyura, di mana kami punya Nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan sama Allah Ta'ala daripada kejaran Fir'aun. Maka sebagai wujud syukurnya kami sebagai umatnya Musa, kami melaksanakan hari ini berpuasa kepada Allah Ta'ala, kata orang-orang Yahudi. Berarti orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang mengerjakan puasa. Begitu juga kita mengenal ada yang namanya puasa Daud. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan afdhalus siyam siyamu Daud. Paling utamanya puasa yaitu adalah puasanya Nabi Allah Daud. Jenengan tepang napa mboten puasa Nabi Daud niku seperti napa? Puasanya Nabi Daud 2 hari sekali sepanjang tahun. Sehari puasa, besoknya enggak, besoknya puasa, besoknya enggak. Sampai kapan? Enggak ada sampainya. Ya, tidak ada sampainya. 2 hari sekali. Ini dilaksanakan sama Nabi Allah Daud dan juga dilaksanakan sama umatnya Nabi Allah Daud. Nah, ini menjelaskan kepada kita ibadah puasa itu adalah ibadah yang bukan hanya khusus dikerjakan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala juga wajibkan ibadah puasa itu untuk umat-umat terdahulu. Tapi umat-umat terdahulu tidak mendapatkan bulan Ramadan. Bulan Ramadannya mereka sama seperti bulan-bulan selain bulan Ramadan.
Hanya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan Ramadannya itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Taala mengatakan la'allakum tattaqun. Kenapa kok sampai Allah Ta'ala itu wajibkan kepada kita orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa? Supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Ta'ala. Ya, kalau kalian kerjakan ibadah puasa bukan cuma sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga saja, tapi mengerjakan adab-adabnya puasa, maka jaminan daripada Allah Ta'ala 1 bulan ibadah puasa bisa menjadikan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Padahal orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran akan mendapatkan kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah, takwa niku penting. Takwa niku napa? Penting. Takwa niku napa, Bu? Penting. Kula jenengan niku jadi orang yang bertakwa niku penting. Saking pentingnya takwa sampai-sampai nek saben hari Jumat khotib itu naik ke atas mimbar khutbah Jumat niku wasiat takwa niku wajib napa mboten? Wajib. Nek misalnya khotibnya kelalen, mboten wasiat takwa niku khutbahnya sah napa mboten? Mboten sah. Lah nek khutbahnya tidak sah, salat Jumatnya sah napa mboten? Tidak sah. Karena pentingnya kula jenengan niku jadi orang yang bertakwa, sampai-sampai khutbah Jumat niku wajib menyampaikan wasiat takwa. Niku saking pentingnya yang namanya takwa kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah para jamaah yang dimuliakan Allah, nek kula jenengan niki mau mengkaji ayat-ayat Al-Quran niku kathah sangat janji-janjine Gusti Allah Ta'ala yang akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Banyak sekali kita dapatkan ayatnya. Niku diantaranya nggih, niki diantara janjinya Allah Ta'ala yang bakal Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa niku bakal kemanapun juga Allah akan bersama dengan dia. Kulon jenengan niku kalau jadi orang bertakwa, kemanapun juga kulon jenengan, dimanapun juga kulon jenengan berada, niku pasti Gusti Allah Ta'ala bersama dengan kulon jenengan. Makna Gusti Allah Ta'ala niku bersama dengan hambanya nyuwun sewu, beda kayak misalnya rencangin jenengan barengan sama jenengan. Nek jenengan ngatakan saya ke masjid sama rencang saya, misalnya saya ke masjid sama teman saya, itu maksudnya jalan bareng ke masjid. Tapi maksud daripada orang yang bertakwa itu dimanapun juga selalu bersama dengan Allah Ta'ala, maknanya adalah selama 24 jam dimanapun juga Allah Ta'ala niku maringi pelindungan kepada dia. Dijaga kalian Gusti Allah Ta'ala, dilindungi kalian Gusti Allah Ta'ala, niku dipantau kalian Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niki janjine Gusti Allah Ta'ala kepada orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini yang dawuh sinten niki? Ingkang dawuh sinten niki, Pak? Yang dawuh sinten niki, Bu? Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala dawuh, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa? Nek kula jenengan niku jadi orang yang bertakwa, insyaallah mboten wonten musibah turun. Nek kula jenengan niku jadi orang yang bertakwa, insyaallah ndak ngalami kesulitan hidup. Nek kula jenengan jadi orang yang bertakwa, insyaallah di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Niku makna Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tak kasih gambaran niki. Saya mau tanya, orang yang paling bertakwa niku sinten? Sinten, Bu? Orang yang paling bertakwa, Bu? Hah? Orang yang paling bertakwa siapa ini? Ini kok bingung ini. Orang yang paling bertakwa sinten niku, Pak? Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki atqal atqiya. Kanjeng Nabi niku orang yang paling bertakwa di antara orang-orang yang paling bertakwa. Ini atqakum lillah, dawuhnya Kanjeng Nabi. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, katanya Kanjeng Nabi.
Lho Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, cobaannya kathah, ujiannya kathah, tapi nyuwun sewu walaupun ujiannya Kanjeng Nabi niku kathah, Gusti Allah Ta'ala niku selalu maringi perlindungan kepada Kanjeng Nabi. Loh kenapa sebabnya? Karena Kanjeng Nabi orang yang paling bertakwa. Nek kula jenengan baca sejarahnya Kanjeng Nabi niku ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah niku para sahabat niku sudah diperintahkan hijrah terlebih dahulu. Kanjeng Nabi hijrahnya terakhir. Iya. Ketika Kanjeng Nabi hijrah, Kanjeng Nabi niku cuma ditemani sama Sayyidina Abu Bakar. Nggih, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berdua Kanjeng Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Niku dikatakan ketika Kanjeng Nabi niku perjalanan hijrah, niku tiang-tiang kafir Quraisy, kafir Mekah niku dari belakang ngejar-ngejar Kanjeng Nabi. Ngikuti jejaknya Kanjeng Nabi, kepengen nangkap Kanjeng Nabi, mateni Kanjeng Nabi. Ini orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi niku kecapean, Sayyidina Abu Bakar juga kecapean, akhirnya singgah masuk ke dalam gua. Niku asmani gua napa niku? Hah? Sanes gua pindul nih. Bukan gua pindul, ini Kanjeng Nabi niki nek Quran jenengan gua pindul. Gua napa niki? Gua Thur. Nggih, gua napa? Wathur. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar napa niku berkunjung istirahat di dalam gua Thur. Nyuwun sewu, gua Thur niku bukan gua yang dalam. Gua Thur itu bukan gua yang besar. Jangan dibayangkan gua yang sangat besar Kanjeng Nabi masuk istirahat di dalam. Gua Thur itu kalau mau masuk merunduk jalannya. Ya, kalau mau masuk napa? Merunduk. Pendek niku gua Thur niku. Lah ketika Kanjeng Nabi niku istirahat sama Sayyidina Abu Bakar, niku dikatakan Kanjeng Nabi istirahat di dalam gua selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam dalam keadaan dikejar sama orang-orang kafir Quraisy. Nyuwun sewu, setelah Kanjeng Nabi di dalam gua Thur, Sayyidina Abu Bakar juga sudah di dalam gua Thur, niku orang kafir niku napa? Ngikuti jejak langkahnya Kanjeng Nabi, dan ketika itu ditemukan jejak langkah itu ngarah masuk ke dalam gua. Lah niku sebelum orang kafir niku sampai di gua Thur, nyuwun sewu, Gusti Allah Subhanahu wa taala niku maringi bantuan kepada Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi bertakwa. Niku dijadikan gua napa niku pintunya gua Thur, lubang pintunya gua Thur niku secara singkat Allah taala utus yang namanya Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Iya, laba-laba niku buat sarang yang kathah, sarang yang tebel ada di pintu gua, dan itu Allah taala utus dengan waktu singkat. Setelah sarang laba-laba itu banyak memenuhi pintu gua, subhanallah, Allah taala utus seekor merpati, beberapa ekor merpati, itu merpati bertelur ada di pintu gua, kemudian induknya niku napa niku? Ngeremi telurnya. Ya, dan itu ada di pintu gua. Lah ketika orang-orang kafir Quraisy niku sampai di depan pintu gua Thur, mereka melihat ini jejak masuk ke dalam gua. Pasti Muhammad ada di dalam, kata sebagian orang kafir. Maka orang kafir yang lain bilang, "Oh, enggak mungkin. Coba kamu lihat, ini pintu gua dipenuhi dengan sarang laba-laba. Kalau Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, pasti sarangnya akan rusak." Dan kita tahu ini juga ada burung merpati. Burung merpati itu yang namanya induk burung atau indukan ayam, itu kalau lagi ngeremi telurnya, kalau ada makhluk di dekatnya atau ada manusia di dekatnya, tidak mungkin dia akan di situ, dia bakal pergi karena dia akan menjaga daripada telurnya. Tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam. Maka ketika itu subhanallah, Kanjeng Nabi ada di dalam, Sayyidina Abu Bakar juga ada di dalam gua. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan kepada Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Itu pintu gua dijadikan penuh dengan sarang laba-laba, dan juga ada merpati yang lagi ngeremi telurnya ada di pintu gua. Itu dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, nek misalnya orang-orang kafir niku mau dingklukkan kepala, nek misalnya orang-orang kafir itu mau mendingklukkan kepala, sedikit saja dia arahkan kepalanya ke bawah gua, itu pasti mendapatkan atau menyaksikan kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimanapun juga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Kanjeng Nabi. Orang-orang kafir tidak terfikir kalau benar di dalamnya ada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran untuk kula jenengan. Orang kalau bertakwa niku senantiasa turun pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti kinten-kinten takwa niku penting napa mboten? Takwa niku penting napa mboten, Bu? Nyuwun sewu, kula jenengan iki musibahnya gonta-ganti napa mboten? Musibahnya gonta-ganti, minyak goreng naik. Berapa saat kemudian bensin ya juga naik, Pertamax naik. Nanti petroli juga akan naik dan lain sebagainya. Ini semua ujian daripada Allah taala. Tapi kalau bagi orang yang bertakwa, dia akan melewati ujian ini dalam keadaan senang hati, tidak susah, turun bantuan daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki janji pertama yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa niku kalau dalam keadaan napa niku? Dalam keadaan yang hak dan batil niku samar. Niki kula jenengan niki bakal ngalami suatu zaman yang mana di zaman niku yang hak samar, yang batil samar. Akhirnya orang itu menganggap yang batil itu hak, yang hak itu adalah batil. Dan ini orang banyak juga orang yang berilmu yang tidak bisa mengetahui mana yang hak dan batil. Niku akhir zaman bakal seperti itu. Zamannya kula jenengan niki dia juga sudah mulai tampak niki. Coba saya mau tanya sama jenengan, nikah beda agama niku hak napa batil? Nikah beda agama niku hak napa batil? Batil. Nikah beda agama niku batil. Jenengan mau lihat dari manapun juga pendapatnya para ulama, pendapatnya orang-orang alim ngatakan nikah beda agama niku batil. Tapi zaman sekarang ya ada yang ngatakan niku hak. Nggih napa mboten? Alhasil kalau orang niku ada di akhir zaman, tambah zaman, tambah zaman, tambah tahun, zaman niku tambah bobrok. Yang hak samar, yang batil samar. Tapi di dalam Al-Qur'an subhanallah, Allah berjanji bagi orang yang mau bertakwa niku ketika keadaannya niku samar, bingung, yang hak niku mana, yang batil niku mana, orang yang bertakwa akan dikasih sama Allah taala Al-Furqan. Napa niku Al-Furqan? Hatinya dipekaken kalian Gusti Allah taala. Ini hak, ini batil. Ini perkara hak, ini perkara batil. Orang yang bertakwa kepada Allah bakal jadikan peka hatinya. Kemudian juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bakal dilebur dosa-dosanya sama Allah taala. Ini sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah taala berjanji, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi kalian furqan. Dijadikan hatinya itu peka. Ini perkara hak, ini perkara batil. Setelah dia tahu ini perkara hak, dijadikan hatinya sama Allah Ta'ala tertarik untuk mengerjakan. Ketika dia mengetahui ini perkara batil, dijadikan hatinya sama Allah Ta'ala tertarik untuk menghindar. Nah, niki orang-orang yang dikasih furqan sama Allah Ta'ala niki. Nyuwun sewu nggih. Orang untuk bedakan yang hak dan batil tidak cukup dengan ilmu. Orang untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, tidak cukup mondok bertahun-tahun, tidak cukup belajar di universitas, ilmunya banyak. Ilmu itu tidak menjamin, Pak. Ilmu niku tidak menjamin, Bu. Coba niki di zaman saat niki, nyuwun sewu, orang alim yo kathah, tapi orang alim niku kathah juga yang riba. Nggih napa mboten niki? Orang alim kathah, tapi orang alim juga kathah riba. Kira-kira orang alim tahu ndak kalau riba itu batil? Tahu napa mboten? Ndak usah nunggu orang alim, kalau jenengan niki tiang awam aja tahu kok. Nggih napa mboten? Zaman saat niki kathah orang alim berilmu, tapi nyuwun sewu, mulutnya suka bohong. Nggih napa mboten niki? Kathah, namanya juga manusia. Lah apa orang alim itu ndak tahu kalau bohong itu batil? Tahu napa mboten kinten-kinten? Yo tahu, kalau jenengan awame tahu. Iya. Lah ini dalil bukti
kalau untuk membedakan mana yang hak dan batil tidak cukup dengan ilmu agama. Tapi untuk mengetahui mana hak dan mana yang hak dan mana yang batil, itu diperlukan ilmu agama dibarengi bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena janjinya Allah Ta'ala, jika kalian bertakwa, maka Allah Ta'ala akan memberikan furqan, hatinya peka, mana yang hak dan juga mana yang batil. Kinten-kinten penting napa mboten niki? Penting napa mboten niki? Supaya kalian jenengan niki hidupnya diridhoi sama Allah Ta'ala, berarti kan harus mengerjakan yang hak. Ya nek kalian jenengan tidak tahu mana hak dan mana yang batil, bagaimana kalian jenengan mau mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala? Makanya dengan ketakwaan itulah janjinya Allah Ta'ala, Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang peka dengan yang hak dan juga peka dengan yang batil. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum, dan Allah akan melebur kesalahan kalian dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian bagi orang yang bertakwa. Dikasih furqan sama Allah, hatinya peka dengan hak dan yang batil, kemudian kesalahannya dilebur sama Allah Ta'ala, kemudian yang ketiga dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki janjinya Gusti Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk pula janjinya Allah bagi orang yang bertakwa. Apa itu? Al-makhraj minas syada'id wal rizqu min haitsu la yahtasib wal yusru wa admul ajri. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah, Pak, orang itu kalau bertakwa kepada Allah, Bu, maka ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia berada di dalam keadaan yang genting, dia dalam keadaan bingung, Allah kasih jalan keluar. Iya, kalau dia lagi susah ada jalan keluarnya. Kalau dia sedang dalam keadaan sumpek, ada jalan keluarnya. Kalau dia dalam keadaan kesulitan, ada jalan keluarnya. Ya, begitu juga Allah akan memberikan orang yang bertakwa itu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar kalau ketika dia sulit. Ketika dia dalam keadaan kesulitan, ada jalan keluarnya. Ya, nyuwun sewu nggih. Kesulitan itu datangnya dari siapa? Kesulitan itu datangnya dari siapa, Pak? Kesulitan itu datangnya dari siapa, Pak? Dari Allah Ta'ala. Kemudahan juga datangnya dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya bersamaan inna ma'al usri, sesungguhnya bersamaan kesulitan ada kemudahan setelahnya. Diulang lagi sama Allah Ta'ala, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan terdapat kemudahan lagi setelahnya. Ini Allah Ta'ala mengatakan kemudahan itu ma'al usri, bersama dengan kesulitan, berarti jaraknya dekat. Allah Ta'ala tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, kata Allah Ta'ala. Apa maksud daripada ayat ini? Ini ayat hubungannya erat kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu setiap kali dia mendapati kesulitan, setiap kali mengalami kesulitan, maka berbarengan dengan kesulitan tersebut pasti ada jalan keluarnya. Ini hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa maksudnya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka? Kulon jenengan manusia niki bisa hitung-hitungan. Kulon jenengan niku bisa kalkulasi sebulan niku dapat gaji berapa. Kulon jenengan niku saged kalkulasi setiap bulan niku dapat pemasukan berapa. Itu pemasukan yang bisa kulon jenengan pikir, pemasukan yang bisa kulon jenengan kalkulasi. Tapi kalau napa niku rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita besok itu bagaimana? Tidak ada orang yang tahu. Berapa banyak orang itu yang hidupnya melarat, dia tahu secara hitung-hitungan, secara kalkulasi bulan depan dia masih melarat, tapi tidak nyampe 1 bulan diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, dijadikan dia bisa pergi umroh.
Yang kaya belum tentu umroh ini. Ya, yang kaya belum tentu umroh, yang miskin malah umroh. Iya, dijadikan yang orang yang dia sebenarnya miskin, secara kalkulasi mungkin bulan depan masih miskin, tidak nyampe 1 bulan diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, bisa bangun rumah misalnya. Nah ini siapa orang yang bisa tahu? Tidak ada orang yang bisa tahu. Yang penting nek kalau jenengan yakin dengan janji Gusti Allah Ta'ala, Allah niku la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah itu tidak mungkin ingkar dengan janji. Allah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan dikasih jalan keluar, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berarti saya mau tanya, kinten-kinten takwa niku penting napa mboten? Penting napa mboten, Bu? Nek kula jenengan niku kepengin lepas daripada problem-problem hidup yang kathah, kalau jenengan iki kepingin lepas daripada kesulitan-kesulitan hidup, ndak usah repot, bertakwa kepada Allah, jadilah orang yang mengerjakan perintahnya Allah. Kalau itu larangan Allah, tinggalkan. Termasuk dengan cara berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, kita ngerjakan puasa, kerjakan adab-adabnya, kerjakan sunnah-sunnahnya, kerjakan apa yang dianjurkan sama Rasulullah di bulan Ramadan. Maka selama 1 bulan itu insya Allah akan menjadikan kita semua tergolong menjadi hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, dan akan mendapatkan banyak daripada janjinya Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Alhasil masih sangat banyak sekali janji-janjinya Allah yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mugi-mugi kolon jenengan dijadikan kalian Gusti Allah Ta'ala tergolong minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh kesulitan-kesulitan kita diangkat sama Allah Ta'ala. Senantiasa Allah Ta'ala memberikan perlindungannya kepada kita semua, terbebas kita semua daripada segala musibah, baik musibah di dunia, lebih-lebih kelak musibah ada di akhirat. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.